mereka ada di Indonesia itu karena ada harapan. Dan mereka kabur karena memang tidak ada harapan. Nah, optimisme harapan itu kan pemerintah sendiri yang akan menciptakan. Misalnya keberanian untuk mengganti orang-orang lama yang terbukti dianggap tidak cukup berhasil, tidak qualified, tidak kompeten, tidak punya kompetensi, menyimpan masa lalu. Ini momen yang sangat baik bagi Pak Prabowo untuk apple to apple, pembanding mana yang lebih baik gitu. Supaya nanti kepemimpinan ke depannya, ternyata orang nggak trauma memilih pemimpinan latar belakang militer gitu, karena justru memberikan ruang terhadap demokrasi kita. Welcome to Bebas Bicara. Bangga hari ini kedatangan tamu kita dari spesial ya. Kita sudah bersama dengan Bang Panggi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Research Center Consulting. Selamat datang Bang Panggi. Selamat datang Bang Angga, Bang Arsy. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Mantap, udah semangat sekali. Semangat pagi. Kita gini, Bang Panggi, kita pengen ngobrolin beberapa hal nih Bang, ya kan? Kita pertama itu kita buka dulu nih pembicaraan kita mengenai isu-isu yang beberapa waktu ke belakang ini cukup mencuat cukup kencang ya di publik. Kayak misalnya ada tagar kabur aja dulu, kemudian tagar Indonesia gelap. Nah, kita pengen tahu dulu sebetulnya gerakan-gerakan semacam itu yang mendasari atau melatar belakangi sehingga akhirnya muncul di publik dan cukup tinggi ininya ya, engagementnya itu apa sebetulnya Bang? Ya sebenarnya kan kalau isu-isu seperti itu ya, ada yang isu pertama tematik, yang kedua ya reaksioner ya. Nah di dalam konteks pemilu atau partai politik atau dalam sistem politik Indonesia, kan isu-isu itu bagaimana yang kemudian dipahami yang sentimennya negatif, ada yang sentimennya positif. Ada yang kemudian orang bicara tentang membaca intensitas arah apa yang menjadi masalah yang dihadapi masyarakat kan hari-hari. Nah isu-isu begini kan ada yang bertahan lama, ada yang enggak. Ada isu yang jangka panjang, jangka pendek. Kalau tagar-tagar tadi kan ada tagar yang kemudian itu dari reaksi kan sebenarnya problematik yang menyimpan masa lalu yang cukup lama yang tidak terselesaikan dari level hulu sampai level hilirnya, jadi dibiarkan terus. Akhirnya menjadi tagar misalnya kabur aja dulu itu kan sebenarnya kan bentuk dari bentangan empiris lama yang mereka merasa tidak dihargai oleh negara, mereka merasa tidak mendapatkan apresiasi, mereka tidak terlalu diperhatikan. Nah misalnya Indonesia gelap tagar itu juga sebenarnya kan respon terhadap peristiwa masa lalu seperti penegakan hukum, cenderung pemberantasan korupsi kita itu agendanya agenda politik, DNA-nya DNA politik. Politik selalu di atas hukum ya. Politik hukum ditaklukkan oleh kehendak politik. Nah, ini yang kemudian munculnya konteks ini yang membuat orang meluapkan itu ya di media sosial. Ya, netizen dan partai-partai tentu juga akan menjadi mereka juga menempel di situ isu-isu itu. Saya tidak mengatakan sebagai penumpang gelap ya atau kuda Troya, tetapi dalam konteks itu partai politik juga akan mendekat dengan isu publik, isu masyarakat. Karena ketika mereka mendekat apa yang menjadi isu masyarakat, preferensi publik, itu juga akan mendukung partai politik kan secara tidak langsung. Mendapat simpati. Ya? Jadi mereka dengan hashtag tadi mereka akan mendekat isu-isu apa yang senangi masyarakat. Tapi Bang, kan ini sedang proses pergantian pemerintahan, bukan sedang proses, maksudnya begini, kan sudah ada pemerintahan baru, ya kan? Kalau tadi benang merahnya adalah ini kekecewaan atas peristiwa-peristiwa yang lalu yang belum selesai, kemudian sekarang ada pemerintahan baru, apakah tidak ada ruang untuk melihat bahwasannya ini akan diperbaiki ke depan begitu? Apalagi ini baru beberapa bulan sepertinya kan, belum ada 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini berkuasa begitu. Iya sebenarnya berkaca dari negara-negara yang udah pernah mencoba ya langsung
gaspolnya itu nggak butuh 6 bulan 1 tahun. Hitungannya mereka per minggu juga bisa kan. Itu yang dilakukan Trump kan ketika merobek semua kerja-kerja lama ya, melempar pulpennya kepada pendukung Republik atau Demokrat, saya nggak tahu persis ya. Tetapi kan semua dibatalkan tuh perjanjian-perjanjian lama. Itu kan nggak butuh 6 bulan 1 tahun. Dia cuma 1 minggu dia langsung membuat kebijakan yang ini loh yang menjadi ideologi, ini loh yang menjadi intensitas arah dari partai Republik Demokrat di Amerika Serikat itu. Jadi nggak membutuhkan waktu cukup lama. Nah kalau kekecewaan harapan ini tuntutan yang luar biasa dan tidak diberikan waktu, misalnya kan banyak juga mengatakan ya tolong berikan waktu dulu lah, kesempatan kan, jangan terlalu ditekan, didesak karena ada waktunya kan, itu momennya, limitasi waktunya. Masyarakat kan nggak sabaran biasanya melihat kok terlalu lama ketika mengganti misalnya lembaga-lembaga yang ini menteri-menterinya masih rasa-rasa lama, Polri-nya masih rasa lama, TNI-nya masih lama, kejaksaannya dan seterusnya, termasuk cabang-cabang kekuasaan penegakan hukum ya, sehingga kemarin riuh kemarin soal sekarang masih bos saya kan gitu. Itu kan bentuk dari apa yang terasa hari ini gitu. Jadi misalnya kabur aja dulu itu kan mengandung mereka mengatakan mereka ada di Indonesia itu karena ada harapan. Dan mereka kabur karena memang tidak ada harapan. Nah, optimisme harapan itu kan pemerintah sendiri yang akan menciptakan. Misalnya keberanian untuk mengganti orang-orang lama yang terbukti dianggap tidak cukup berhasil. Tidak qualified, tidak kompeten, tidak punya kompetensi, menyimpan masa lalu. Kan dia pembantu presiden. Dia bekerja harusnya itu bagaimana memuaskan presiden, meningkatkan approval ratingnya presiden. Nah, kalau approval ratingnya secara bersama mungkin bisa saja masih di atas 70%. Nah, itu kan tanggung jawabnya menteri, karena menteri bekerja untuk presiden karena pembantu presiden, loyalitasnya nggak boleh ganda kan, loyalitasnya tunggal, tidak boleh ke ketua umum partai atau ke yang lain atau ke bos-bos lain, karena dia harus memuaskan presidennya. Nah, baik menteri lama menteri baru ini kan jadi challenge di situ. Berarti kalau dilihat dari analisa Bang Pangi, apakah benar Indonesia ini masuk dalam kategori gelap gitu, nggak cerah? Kalau Pak Prabowo kan bilang Indonesia cerah kok, kita bangsa besar. Tapi masih banyak orang yang mengatakan Indonesia gelap nih di masa Pak Prabowo karena ekonomi turun, sosial bergejolak, politik di atas juga elit pada mentingin oligarki dan lain sebagainya. Menurut Bang Pangi gimana? Iya, kalau kita kan bukan dukun politik ya semuanya. Kan ini semua persepsi aja. Nah, ini yang harus diukur secara alat ukurnya tentu survei ya selama ini. Tapi kalau kita jalan-jalan di jalan-jalan trotoar, di kampung-kampung, di gang-gang atau di ketemu masyarakat di daerah-daerah kan bisa ditanya langsung. Apa yang menjadi keluh kesah mereka? Bagaimana persepsi mereka melihat pemerintahan Pak Prabowo? Apakah ada harapan atau tidak? Nah, ini kan bisa laporan ketika kita wawancarai masyarakat di lapangan, itu kan bisa dua hal terjadi. Pertama, dia bisa empiri objektif, yang kedua bisa intersubjektif. Nah, itu juga akan mempengaruhi persepsi publik bahwa ketika survei dilakukan 1 minggu setelah bansos dibagikan akan berbeda dengan survei yang dilakukan ketika bansos nggak ada. Dengan itu kan masyarakat itu kan bisa berterima kasih. Apalagi saat ini gini Bang Pangi, Indonesia berada dalam kondisi di mana geopolitik dunia ini nggak lagi menguntungkan Indonesia nih. Misalkan Indonesia kena tarif, ya, terus juga secara Indonesia banyak impor juga, ya kan. Kemudian rupiah melemah, ya. Nah, kalau rupiah melemah berarti kan banyak perangkat-perangkat teknologi yang diimpor di Indonesia harganya lebih mahal dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi begini mengkhawatirkan juga nggak? Dan publik melihatnya ini kan ini bagian dari tekanan juga buat mereka. Ya, di satu sisi Pak Prabowo kan berbicara selalu saya nggak main saham. Yang kedua Pak Prabowo juga bilang ya
ada hikmahnya juga kan ketika rupiah menurun ini, semua negara-negara kita tetangga katanya Malaysia kunjungan paling besar ke Indonesia sekarang. Karena nilai harga barangnya lebih murah kan. Nah, itu kan positifnya. Negatifnya ketika barang-barang produk-produk elektronik masuk ke sini ya mahal pasti kan. Nah, ini kan persoalan apa namanya daya beli juga kan, persoalan kemampuan negara mengatasi masalah seperti ini hari ini. Kondisi perang tarif ya. Di kampung saya misalnya, justru di era Pak Jokowi agak susah. Gitu. Kenapa? Karena penghasilan orang di sana tuh kan karet ya. Nah, harga karet itu hampir ada yang 7.000, 10.000 paling tinggi kan. Nah, sekarang harga karet kan sudah di kampung saya, karena petani karet itu harganya udah 15 sampai 17.000. Tinggi ya. Tapi begitu kena kemarin kenaikan tarif impor ya akhirnya balik ke 15.000 gitu. Karena dikenakan biaya tarif impor kan. Ini kan masing-masing daerah punya kerumitan juga, punya kalau misalnya mereka punya sawit, punya karet itu kan beda-beda rumitnya. Nah, tantangan yang dihadapi masyarakat hari ini kan adalah bagaimana pemerintah meyakinkan, jangan sampai pemerintah sendiri, kan nggak mungkin Pak Prabowo ngomong kita gelap, nggak mungkin. Pasti dia supaya tidak ada orang yang kabur dari Indonesia, dia harus memberikan harapan. Karena kalau tidak ada lagi harapan, mau kemana kita? Nah kan kalau prinsip orang, ada prinsip, saya nggak tahu ya mazhabnya, kan ada 3 kepercayaan kan. Pertama keamanan, yang kedua masalah makan, yang ketiga masalah trust. Dari 3 ini mana yang paling penting sebenarnya? Kalau keamanan mungkin bisa dicari, negara masih bisa siapkan. Masalah makanan, logistik rakyat katanya bisa makan sendiri, nggak perlu negara sebenarnya terlalu bersusah-susah. Sepanjang mereka masih ada mata pencarian. Nah, kalau trust gimana? Dari 3 ini kepercayaan itu yang paling mahal gitu. Karena yang 2 ini bisa diatasi oleh rakyat. Tapi kalau trustnya yang hilang, kepercayaannya hilang, level confidence-nya nggak ada, itu yang lebih complicated. Nah, tentu Pak Prabowo presiden menurut saya tidak akan memberikan meningkatkan ketidakpercayaan itu. Maka dia selalu mengatakan ya nggak ada masalah, kita baik-baik saja, kita cerah kok, gitu. Itu kan sebenarnya mereka memberikan harapan bahwa masih ada harapan. Nah, saya melihat Pak Prabowo kan mengatakan Pak Prabowo tuh nggak suka diintervensi. Kalau ada orang yang mencoba-coba mengintervensi Pak Prabowo, maka orang itu yang akan berhadapan langsung dengan Pak Prabowo. Itu kan faktanya begitu logikanya. Pak Prabowo mengatakan tidak suka MGD terlalu sering-sering, kemudian rapat-rapat, kemudian perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran itu diefisiensi semua. Ada kemarin statement, nggak tahu ini kan menteri-menteri Pak Prabowo udah mulai curi-curi star juga kan. Nggak tahu nanti mau jadi wapres atau apa. Tentu kan mereka juga ada yang mengatakan ada dana ini saya belikan ke ini gitu. Padahal ini ada anggaran perjalanan dinas. Tapi saya belikan ke program. Nah, orang melihatnya kan key performance indicator itu kan adalah yang rakyat langsung merasakan dampaknya. Nah, kalau program jangka panjang itu kan susah ya. Itu kan kebijakan ya. Dan itu pertumbuhan ekonomi, daya beli dan seterusnya. Tapi kalau program-program misalnya kemarin dapat token listrik gratis gitu. Itu kan langsung berdampak kepada mereka. Jadi mengurangi beban mereka minimal. Dapat gratis berapa bulan misalnya. Atau besok itu misalnya semua anak di Indonesia naik angkotnya gratis dibayar oleh negara. Kan hal-hal yang seperti ini yang dibutuhkan, itu baru menteri rasanya berpihak pada rakyat kan itu. Karena rakyat itu kan nggak complicated, nggak rumit cara berpikirnya. Nah, kan mereka nggak ngitung-ngitung angka gitu. Nah, itu yang menurut saya banyak. Memang pembantu Pak Presiden di bidang ekonomi itu orang-orang yang capable, qualified, kompetensi kapasitasnya bagus, karena sosok pengalaman jam terbang. Bang Pangi, apakah artinya kalau dari tadi penjelasan yang seperti itu ya, rakyat kita ini masih tetap butuh kebijakan-kebijakan yang populis berarti? Artinya dengan kata lain masih belum bisa mandiri dong? Iya Bang Harsi, kalau kita lihat ya, populis atau yang berdampak. Karena pemerintah itu kan setiap kebijakan yang diambil, dia juga urusannya elektoral kan. Nah, rata-rata yang kebijakannya yang jangka pendek itu yang berdampak. Kalau seandainya orang puas dengan kinerjanya presiden hari ini, dan itu dianggap populis dan berdampak secara langsung,
maka nanti pada pemilu 2029 Pak Prabowo nggak perlu ngajak orang itu untuk milih Gerindra. Secara automatically orang yang puas dengan kinerja presiden, appropriating level confidence-nya di atas 80%, secara tidak langsung dia akan memilih partai presiden incumbent, yaitu Gerindra. Bang Pangi, ini kita lihat lebih luas lagi. Kritik-kritik terhadap Pak Prabowo kan sebenarnya bukan barang baru. Sebelum dia jadi presiden pun dulu ya, itu sudah sering dia menerima kritikan. Sampai saat ini pun dia menerima kritikan. Nah, menurut Bang Pangi, sejauh mana demokrasi kita saat ini di tengah pemerintahan Prabowo? Hari ini di era Pak Jokowi dengan Pak SBY justru lebih baik Pak Prabowo menurut saya dalam konteks menghargai kebebasan manusia. Ya. Kita lihat bagaimana dulu pernah di era Pak Jokowi itu dituduh orang yang kudeta, diambil malam-malam, bahkan katanya mereka nggak sempat pamit ke keluarganya, harus ganti baju di tengah malam jam 1 jam 2 malam. Ini kan kejahatannya luar biasa. Padahal nggak ada kudeta, termasuk almarhum Ibu Rahmawati kan diambil paksa. Itu kan lebih ganas sebenarnya. Ini kalau hari ini kan belum terjadi, syukur-syukur mudah-mudahan nggak terjadi. Aktivis-aktivis yang dipanggil kan itu mengganggu ketenangan hidup manusia. Dan karena kita hidup ini kan tulang punggung ke demokrasi itu apa kan? Freedom, kebebasan, liberalisme kan. Di ekonomi dia lari ke kapitalis, ya agama ya sekuler, ya ke politiknya dia demokrasi. Itu saluran alirannya. Mazhabnya liberalisme juga semuanya ujungnya. Kebebasan. Freedom of expression, freedom of speech kan. Nah, sejauh mana kebebasan kita hari ini? Rakyat bisa memilih. Bisa rakyat ingin makan dibiayai negara, mereka bisa makan tapi bisa ngomong bebas. Di era Orde Baru kan harus ngambil satu pilihan. Harusnya Orde Baru perut kenyang tapi ngomong nggak bebas. Sekarang kita mau ngambil dua-duanya, perut kenyang ngomong bebas, kan lebih happy lagi sebenarnya. Nah, mau nggak pemerintah ke sana? Gitu. Nah, kalau di misalnya negara-negara seperti Cina, negara-negara Korea Utara, termasuk Rusia kan memang partai hanya satu, partai pemerintah. Kemarin itu kan Pak Prabowo sempat menerima beberapa pemimpin redaksi ya. Dari beberapa media. Dan Bang Pangi ngelihatnya apakah itu bagian dari komitmen kebebasan pers di istana? Iya, ini momen yang paling berharga ya. Saya katakan Pak Prabowo kalau dia emas, dia akan tetap emas. Kalau dia loyang, tidak mungkin jadi emas. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa dia harus tunjukkan kepada Pak Jokowi semestinya. Saya militer, tapi saya lebih demokratis dibanding presiden sipil. Anda sebelumnya sipil, tapi sudah berapa banyak orang yang dipenjarakannya. Lewat undang-undang ETA yang dipakai itu kan, untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Termasuk ormas-ormas, termasuk aktivis, mahasiswa. Dan tentu Pak Prabowo ingin namanya harum. Punya legacy. Bahwa presiden militer, baik seperti SBY, mohon maaf, SBY mungkin prestasinya standar. Tapi legacy, nama harumnya masih terasa. Karena dia militer tapi demokratis. Gitu. Ini momen yang sangat baik bagi Pak Prabowo untuk apple to apple, pembanding. Mana yang lebih baik gitu. Supaya nanti kepemimpinan ke depannya, ternyata orang nggak trauma memilih pemimpinan latar belakang militer gitu. Karena justru memberikan ruang terhadap demokrasi kita. Saya masih ada harapan bahwa Pak Prabowo jauh lebih demokratis. Buktinya hari ini nggak banyak tokoh-tokoh aktivis yang dimasuk penjara kan? Yes. Bang Pangi, ini masih menyambung soal kritik-kritik ini. Kan kita juga tahu bahwa kritik is vitamin of democracy gitu. Nah, permasalahannya sekarang, kalau saya melihat gerakan sipil, gerakan rakyat ini kan sebetulnya harusnya memiliki tujuan yang jangka panjang juga. Karena kalau kita bicara soal kritik ini juga sebetulnya bisa berkontribusi terhadap inovasi ataupun kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ya kan? Masalahnya tadi begini, sebetulnya gerakan sipil kita hari ini, apakah sudah memikirkan sampai sejauh itu? Jangan sampai, maksudnya begini, kritik-kritik itu kan hanya selesai ketika habis demonstrasi, habis apa nanti isunya redup ya udah gitu aja gitu kan. Nah, maksudnya begini, apakah ada
metode yang paling tepat begitu menurut Bang Pangi untuk menyuarakan aspirasi, kritik, saran dan seterusnya itu supaya bisa diimplement oleh pemerintah begitu? Ya sebenarnya kalau kritik memang ini itu kan memang vitamin ya bagi demokrasi kita. Justru kalau nggak ada kritik kan menjadi pemerintahan kita serampangan legasinya. Termasuk masalah utang ini kan udah kita ingatkan dari jauh-jauh hari kan. Sehingga kita hari ini harus membayar bunga utang dan itu bebannya ke Pak Prabowo hari ini. Imbasnya setelah 10 tahun kita doyan berhutang kan. Nah bukan berarti hutang itu negatif semua kan, ada juga yang dibangun ke infrastruktur. Itu positif. Tapi ada hutang yang dibangun untuk BLT, untuk bansos. Itu kan itu konsumtif kan, tidak ada dapat apa-apa setelah itu. Nah kalau kemudian Pak Prabowo ingin mendengar langsung, kan memang beliau harus mengambil kunci-kuncian tokoh-tokoh yang dianggap kritis itu duduk didengar. Kadang-kadang rakyat itu aktivis atau siapapun ya, mereka juga nggak banyak akan terlalu banyak bercerita, protes atau ada kalanya juga mereka sudah didengar saja tuh udah senang. Ini kan sama dengan dokter. Dokter itu kan ada juga pasien yang sehat bukan karena obat. Tapi ketika dokternya mendengar keluh kesahnya atau dokter itu bisa membangkitkan semangatnya, dia sehat sendiri bukan sebelum minum obat itu. Nah, itulah kemudian jangan sampai istana membatasi itu. Ya, ketemu dengan orang-orang yang kritis ya. Nah, tapi kan ada juga ketakutan diberikan ruang. Nah, saya nggak tahu arahnya kemana. Diberikan ruang, akhirnya terlalu banyak panggung, bising dan tidak tertib lagi kan, tidak tertib sosial kan. Nah, itu yang mempengaruhi. Nah, mana yang akan menjadi saluran yang paling tepat ya? Ya kan ada rektor-rektor di Indonesia kan, ada ketua-ketua BEM di Indonesia, ada kemudian ada parlemen juga yang sangat resmi gitu. Iya, ada kemudian NGO yang baik dari masalah hutan, masalah demokrasi. Kan seringkali juga mereka ketika mereka dipanggil didengar, walaupun Pak Prabowo nggak ngomong apa-apa itu mereka senang banget. Nah kalau pelan-pelan bisa dieksekusi syukur, satu demi satu dicicil kan. Tapi kalau minta harapannya semua dieksekusi kan butuh waktu juga untuk membenahi ini semua. Banyak tokoh agama yang perlu diundang juga kan. Banyak kemudian hal-hal yang kemudian tidak boleh dibiarkan oleh Pak Prabowo. Nah mestinya dengan konteks demokrasi kita makin terkonsolidasi, demokrasi kita makin matang, itu pun proses yang sangat dibutuhkan kematangan berpikir dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini kan katanya pengalamannya udah terlalu banyak ditipu orang, terlalu banyak dikhianati orang. Dan dia terlalu banyak, orang ngambil muka itu terlalu banyak, dia udah paham mungkin orang-orang yang hobinya setor wajah ya. Hobinya itu menyenangkan bos kan Pak Prabowo sudah paham itu, yang hobinya menjilat kan. Nah yang gitu-gitu Pak Prabowo kan harus sudah selesai dengan dunia seperti itu. Dia kontak mata, kontak batin, ketemu face to face dengan orang, dia tahu ini orang nothing tulus. Ini enggak. Pak Prabowo kan punya sentuhan itu sebenarnya. Talks itu kan bahwa ini orang datang ke sini untuk betul-betul menyampaikan masalah apa adanya. Ini kita kembali tadi ada kekecewaan dan segala macam. Nah, sebagai pendidik juga, dosen di salah satu universitas, Bang Kami melihatnya bagaimana nih menanamkan sifat nasionalisme bahwa oke, kita banyak masalah nih, ya kan, di domestik banyak masalah, kemudian menteri-menteri, wamen dan segala macam juga kadang sering punya bermasalah dan lain sebagainya. Di internasional pun kita banyak masalah, tapi setidaknya jangan kemudian dari banyak masalah itu malah bikin rusuh dan sebagainya, tapi meningkatkan nasionalisme. Mari kita berpikir bersama gitu. Iya Bang Angga, memang cinta terhadap tanah air itu kan bagian dari iman ya. Bahwa kita bagaimana hibul watoni minal iman, itu kan pelajaran waktu saya man dulu kan. Saya kan man dulu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa memang strong leadership itu kan kemampuan di dalam mengatasi masalah. Yang nggak boleh membiarkan masalah itu terjadi. Yang kedua adalah mendengar masalah itu dengan baik kan, dengan teliti. Ruang itu disiapkan oleh presiden mestinya, jangan ditutup. Siapapun ingin ketemu presiden itu diberikan ruang, ya kan? Nah, yang ketiga adalah nasionalisme itu bangkit ketika ada harapan. Harapan itu terus ditumbuhkan.
Karena tagar-tagar kabur aja dulu, Indonesia gelap. Ini kan baru awalan ini. Iya. Iya. Belum tahu kita ujung seperti apa kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa Presiden selalu memberikan ada harapan. Kan ada juga orang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sejauh ini masih baik-baik saja. Bahkan jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Buktinya banyak orang hari ini cari kerja justru ke Indonesia. Iya. Banyak orang yang kemudian datang berkunjung ke Indonesia. Tapi kita ingin ada jiwa patriot, jiwa nasionalisme. Setahu saya itu prinsipnya adalah ketika memang orang merasa memiliki bahwa bangsa ini bukan bangsa yang dimiliki oleh satu atau dua orang atau kelompok. Tapi bangsa ini dimiliki oleh semua rakyat Indonesia. Nah, prinsipnya adalah keadilan. Kan? Sama rata, bagaimana setara semuanya. Tidak ada diskriminasi. Kemudian isu-isu yang berkembang itu Pak Prabowo selalu mendekat kepada isu-isu yang apa yang menjadi jeroan selera rakyat. Pak Prabowo harus mendekat ke isu-isu tersebut supaya nasionalisme itu bangkit tumbuh. Bang Panggi, ini menarik juga nih di tengah kekecewaan publik ya yang mungkin masih ada, tapi kita ada penilaian dari luar bahwa approval rating Pak Prabowo ini di leader Pemimpin G20. ya, pemimpin negara G20 itu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah ini menurut Bang Panggi dan mungkin ada nggak survei dari Bang Panggi sendiri di internal Voxpol itu yang melihat approval rating Pak Prabowo, padahal tekanan sana sini domestik dari luar, tapi kok bisa tinggi seperti ini? Nah, itulah memang approval rating itu syaratnya kan harus di atas 70%. Kalau approval rating di atas 70% itu lapornya biru. Kalau di bawah 70, dia 60 itu lapor kuning. Kalau di bawah 50% lapor merah. Nah, lapornya approval ratingnya Pak Prabowo ini kan bagus, masih hijau. Tapi ini kan apresiasi ketika dibandingkan, saya nggak tahu ya data pembanding negara-negara G20 itu ya, bahwa di antara semua negara G20 maka tingkat kepuasan yang paling tinggi itu adalah Presiden Pak Prabowo. Di satu sisi kita apresiasi, kita tentu bangga ya di saat memang faktor eksternal, internal begitu complicatednya persoalan global, perang dagang, persoalan daya beli masyarakat hari ini, pengangguran, harga sembako yang belum terkontrol dengan baik, tapi tingkat kepuasannya masih bagus. Dengan konteks masalah seperti ini saja yang dihadapi, itu mereka sudah puas. Apalagi kalau mereka jauh bisa membantu persoalan yang hari-hari mereka hadapi. Oke, terakhir dari saya, Bang Panggi, harapannya untuk pemerintahan Prabowo itu seperti apa? Kita mungkin belum 1 tahun nih pemerintahan Prabowo, tapi sudah banyak kebijakan dan tambal sulam dari kanan kiri. Harapannya untuk periode Pak Prabowo? Ya, saya harapannya yang tidak bagus harus diberikan sanksi. Supaya efek jerah itu penting dalam pemerintahan. Reward dan punish itu sangat penting. Karena itu harus beririsan satu nafas. Dia harus sejalan. Nah, artinya Pak Prabowo menilai kan semuanya. Hari ini relatif kita stabil. Persoalan sembako kan dari dulu memang naik, sekarang kan sudah mulai dikontrol lagi. Soal kemudian daya beli masyarakat. Pengangguran itu tantangan dari dulu kan. Kan persoalan di survei-survei itu kan hanya itu aja, pengangguran, jalan rusak, ya sembako. Kemudian Pak Prabowo juga harus berkesimpulan ini perlu dievaluasi jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi, karena itu jadi complicated. Jadi masalah yang tidak pernah selesai di daerah-daerah. Ribut bupati, gubernur hanya persoalan label ini jalan provinsi atau jalan nasional. Padahal itu jalan rakyat. Masih relevan nggak itu dipertahankan? Atau diambil alih oleh pusat semuanya sekarang? Sederhana saja kan, nggak boleh ada jalan berlobang. Orang tua saya masuk lobang malam-malam karena beli racun nyamuk gitu ya. Karena hujan, kebalik motornya, mobilnya, sampai sakit, menderita kan, 1 bulan 2 bulan mengobatinya. Harus itu berdebat, oh ini jalan provinsi, bukan urusannya bupati. Kan tidak relevan lagi. Kenapa nggak ada negara menyiapkan 1 truk, 1 tronton atau apa yang ada aspalnya, yang ada mesin dorongnya,
Jadi ada yang berlobang udah dikerjain aja. Kenapa negara memperumit birokrasi, menyulitkan manusia? Tidak manusiawi ini seperti ini aturan-aturan. Gebrakan itu yang kita butuhkan dari Pak Prabowo. Jadi legacy birokrasi lama dan tidak relevan. Dan itu menurut saya adalah biang kerok merusak. Rakyat butuh cepat, tapi birokrasinya berbelit-belit. Ini yang menurut saya Dan kita menunggu gebrakan-gebrakan. gebrakan itu yang kita lakukan. Ada birokrasi yang bertele-tele, berbelit-belit. Orang butuh waktu itu juga, tapi bicara tentang surat menyurat, ya kan? Kewenangan diperdebatkan. Sementara rakyat udah jatuh di jalan berlobang. Nah, gebrakan itu yang ditunggu. Oke. Thank you Bang Pangi, Bang Arsi. Thank you. Kita sudah hampir 50 menit Bang Pangi dan waktu juga yang memisahkan kita. Baik, terima kasih para netizen yang ada di sana. Kita akan kembali di Bebas Bicara dengan tema, isu, dan narasumber yang berbeda. Salam Bebas Bicara. Salam bebas bicara.